Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Berita Sultan, dan pada siang hari ini kita masih bersama dengan Mas Indra Karismi Haji selaku Direktur Eksekutif Cerdas berbicara mengenai pendidikan dan masa depan pendidikan Indonesia. Dan kalau tadi juga sudah sempat kita perbincangkan mengenai pendidikan Indonesia, di mana memang harus menyiapkan masyarakatnya dan mungkin juga pendidikannya untuk bisa menjelang pendidikan yang lebih berteknologi ibaratnya. Dan apakah ini juga mungkin akan bisa menjawab pendidikan yang mungkin saat ini dinilai kurang merata di seluruh Indonesia, yang bisa dibilang karena Indonesia ini cukup luas gitu ya. Apakah pembelajaran-pembelajaran di masa depan yang nantinya juga seandainya bisa beradaptasi dengan teknologi ini, apakah bisa memeratakan pendidikan yang ada di Indonesia? Nah, mungkin bisa, apakah seperti itu nih, Mas Indra? Ya, ya memang kalau kita lihat dari konstitusi, tadi seperti saya katakan, tugas dari pemerintah itu memang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kemudian diperjelas lagi di batang tubuh bagaimana konsep itu kan. Misalnya setiap warga negara memang wajib ikut pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Nah, sampai hari ini saja tugas itu belum dipenuhi. Ya kan? Buktinya setiap kali PPDB, tiap tahun ajaran baru selalu rame tuh. Di mana banyak orang nggak dapat tempat di sekolah negeri kan begitu. Itu kan menunjukkan kalau masih sebagian besar anak Indonesia harus sekolah yang berbayar kan? Iya. Padahal konstitusi mengatakan pemerintah wajib membiayainya. Dan dia wajib membiayainya itu sekarang pun sudah mulai mau ada paradigma baru bagaimana sekolah akan kena PTN kan begitu. Iya. Itu sudah lari dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, bagaimana kita membuat bangsa yang cerdas dalam arti yang sesungguhnya, bukan ilusi dari kecerdasan itu, tapi kecerdasan yang nyata. Itu faktanya. Oke, dan seperti yang kita tahu ini Menteri Pendidikan juga kemarin ini baru saja meluncurkan kurikulum terbarunya gitu, dan seperti yang kita ketahui Indonesia ini lumayan cukup banyak melakukan perubahan-perubahan dalam kurikulum. Dan sebenarnya khususnya apakah Mas Indra ini lumayan cukup mengamati nih soal kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan saat ini, seperti apa nih Mas? Karena tadi sudah dikatakan kita itu sudah kebiasaan ya, ganti menteri, ganti kurikulum kan. Jadi kalau buat saya memang menurut saya tidak ada yang salah dengan gonta-ganti kurikulum. Cuman nggak waras aja kan. Jadi itu suatu bentuk ketidakwarasan. Kenapa? Albert Einstein pernah mengatakan begini, yang namanya ketidakwarasan adalah melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Kita itu setiap menteri ganti kurikulum, tapi mutu pendidikan kita nggak meningkat-meningkat, malah semakin turun. Yang dilakukan bukannya membuat satu hal yang berbeda, menteri yang baru yang katanya milenial, inovatif, out of the box, tetap juga programnya ganti kurikulum juga kan begitu. Jadi kan ini menurut saya adalah sebuah bentuk ketidakwarasan. Dan beliau di awal itu sudah mengatakan dalam paparannya ya kan. Kalau ini dalam rangka untuk meningkatkan skor PISA kita. Nah, PISA sendiri sudah memberikan rekomendasi. Dan nggak ada rekomendasinya itu untuk membuat kurikulum baru. Nggak ada rekomendasinya membuat asesmen baru seperti asesmen nasional. Nggak ada rekomendasi. Rekomendasinya adalah tingkatkan kualitas guru-guru Indonesia. Yang tadi awal kita diskusikan, problemnya adalah mutu guru-guru kita yang masih belum sesuai dengan harapan. Jadi memang gurunya yang harus disentuh. Bicara pembangunan SDM itu, memang kuncinya selalu di guru, bukan di kurikulum.
bukan di kebijakan, tapi di manusianya. Membangun manusia itu kan berbeda dengan membangun aplikasi kan. Benar. Jadi betul-betul manusianya yang harus disentuh. Nah itu justru hal-hal yang menjadi rekomendasi PISA itu nggak ada yang dilakukan. Tapi berharap skor PISA-nya naik kan? Iya. Apa itu suatu bentuk kewarasan? Manusia kan nggak waras kan gitu. Jadi ibaratnya kita ke rumah sakit nih, kita dites, ada medical check gitu. Terus keluar hasilnya rekomendasi dari misalnya rekomendasi dari rumah sakitnya untuk kita rajin olahraga, kurangin makan misalnya. Tapi kita nggak lakukan itu, yang kita lakukan misalnya beli obat misalnya. Kan gitu, mengharapkan hasilnya akan lebih baik. Gitu. Itu yang menurut saya terjadi sekarang, dan lucunya lagi dunia pendidikan kita selalu mendukung hal-hal yang sifatnya heboh seperti ini. Karena apa? Setiap ganti kurikulum itu akan diikuti dengan berbagai macam proyek. Iya. Ya kan? Proyek penulisan buku, proyek penjualan buku, proyek sosialisasi, ya kan? Iya. Itu yang selalu menghabiskan uang triliunan, itu uang rakyat. Tetapi selama ini belum juga meningkatkan tadi, kecerdasan bangsa ini belum meningkat-meningkat. Tapi dilakukan terus. Tapi masyarakat nggak ada yang protes kan gitu. Itu kan tadi membuktikan yang disampaikan oleh kajian dari Inggris tadi kan. Masyarakatnya komplasen. Masyarakatnya itu nggak pernah menuntut untuk kita punya sistem pendidikan yang mutunya baik. Karena tiap kali ganti kurikulum disupport, didukung. Oh ya, ini bagus untuk isinya sebetulnya lebih banyak proyeknya dibanding mencerdaskan gitu. Karena sudah terjadi bertahun-tahun kan. Iya. Kecuali ini baru hal yang pertama. Oke lah, kita bisa terima. Ini dari tahun ke tahun, ya kan? Sekarang namanya kurikulum merdeka. Iya. Menteri yang sebelumnya pakai nama revisi kurikulum 2013. Sebetulnya ganti kurikulum juga. Namanya juga disebut revisi, artinya kan mengganti. Iya. Kemudian kurikulum 2013. Kemudian kurikulum 2006. Kemudian kurikulum 2004. Kurikulum 94 kan gitu. Itu semua sudah berapa kali ganti, tapi tidak meningkatkan mutu. Tapi dilakukan terus. Ya, ini kan bukti ketidakwarasan. Jadi nggak salah, tapi nggak waras kan gitu. Nah bangsa ini mau jadi bangsa yang waras atau bangsa yang nggak waras kan gitu. Itu tergantung kita sendiri. Kalau nggak waras, ayo kita tuntut perubahan. Gitu. Dan harusnya seperti itu. Perubahan itu bukan berarti terus gonta-ganti kurikulum, tapi kita harus ambillah langkah yang rekomendasi dari PISA tadi. Gurunya ditingkatkan kualitasnya, batasi jumlah IKIP, FKIP kita harus dibatasin supaya hanya yang bagus-bagus saja. Kemudian juga terutama untuk orang-orang yang pinter mau ngajar di SD misalnya. Itu kan satu hal yang belum pernah dilakukan. Itu rekomendasi PISA semua. Gitu. Oke. Dan apakah tadi beberapa rekomendasi-rekomendasi yang mungkin sudah mungkin banyak juga masyarakat yang memberikan rekomendasi tersebut ke Kementerian Pendidikan, dan sejauh ini apakah memang ada yang didengarkan atau mungkin sejauh ini hanya angin lalu saja ini sejauh ini? Di saat ini kita masuk era di mana setiap kita memberikan masukan itu dianggap kadrun kan begitu. Eranya seperti itu. Jadi dianggap masuk adalah bentuk penolakan, bentuk oposisi, padahal tujuan kita justru ingin memastikan kalau target mencerdaskan kehidupan bangsa itu nggak lari. Tapi kan kondisi yang terjadi akan selalu tiap kali masukan akan yang muncul adalah para pendengung yang mengkadrun-kadrunkan orang yang memberikan masukannya, termasuk di urusan pendidikan ini. Gitu. Oke. Jadi boro-boro didengarkan kan, yang ada dikasih sumpah serapah kan.
Oke, dan tadi sempat disinggung juga soal peningkatan dari kualitas dari pendidiknya atau mungkin juga kompetensi dari guru-gurunya. Sebenarnya sejauh ini apakah sudah ada nih upaya-upaya dari negara khususnya mungkin juga dari pemerintah untuk melakukan upaya untuk peningkatan dari kualitas pendidiknya ini sendiri atau mungkin dari guru-gurunya? Seperti apa nih Pak? Hanya ada, Hmm, tetapi sayangnya fokusnya itu bukan ke hasil, oke. tetapi fokusnya ke event. Hmm, Jadi seolah-olah Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini menjadi event organizer. Yang penting ada acara, tetapi kegiatannya nggak pernah dievaluasi berhasil atau enggak. iya, Contoh deh, sekarang ini kan ada program guru penggerak. iya, Menteri yang sebelumnya ada program, ada guru inti, ada guru apalah gitu. Jadi macam-macam, cuman gonta-ganti nama saja. iya, Dan kalau kita lihat banyak sekali guru penggerak yang tadinya juga guru inti kan. Jadi kan sebetulnya orangnya itu aja, ya kan? Diikut sertakan dengan kegiatan pelatihan iya, yang itu aja, iya, hasilnya nggak berubah. Nah, buat apa melakukan itu? Kan kembali itu satu hal yang tidak waras kan iya, gitu. Tapi kan harusnya betul-betul dirombak bagaimana eh, kita bisa lihat dari input, proses, output. Jadi kita bicara misalnya input guru kita bagaimana, kemudian kita proses kan. Nah, antara input sama output harus lebih baik yang outputnya kan. iya, Jangan sampai setelah output malah sama atau bahkan di bawah, kan lebih parah kan. Nah, itu yang belum pernah dievaluasi. Jadi masih fokus ke bagaimana anggaran terserap, bikin banyak kegiatan. Bahkan yang lucunya itu banyak sekali kegiatan yang menjadikan guru itu sebagai narasumber. iya, Kan sama aja jeruk makan jeruk kan. iya, Guru disuruh melatih guru yang lain. Dan itu hanya terjadi di Indonesia. Nggak ada di negara lain itu guru yang disuruh keliling negaranya melatih guru-guru yang lain. Nggak ada. Yang keliling melatih guru-guru adalah pelatih guru, iya, bukan guru kan begitu. Nah, ini yang tadi saya katakan fokusnya adalah di kegiatannya, di eventnya, bukan di hasilnya. Itu yang harus dievaluasi, termasuk sekarang misalnya mengubah lembaga penjaminan mutu, LPMP itu diubah, P4TK itu namanya diubah menjadi Balai Guru Penggerak. Yang nggak ada manfaatnya diubah namanya kan gitu. Setiap LPMP itu ada tempat penginapannya, ada tempat pelatihannya. Tapi Kemendikbud lebih suka ngadain acara di hotel. iya, Kembali kan, yang penting kan berarti acaranya, anggarannya terserap mahal. Bukan memanfaatkan, kan harusnya kita bisa berhitung. Oke, kalau ada 34 LPMP, Indonesia ada 3 juta guru, bisa nggak dalam setahun 3 juta guru terlatih semua? Ya kan? Tapi kalau pakai hotel yang akan mungkin kan. Ini kan salah satu bentuk bagaimana kita menyiapkan tadi yang saya katakan kita butuh blueprint, iya, kita butuh grand design kan gitu. Jangan hanya guru yang itu aja dilatih terus, tapi nggak ada perubahannya kan. Dan itu yang terjadi. iya. Gitu. Oke. Dan sebenarnya sejauh ini nih Mas, apakah ada indikator atau mungkin juga indeks yang mungkin bisa mengukur dari kualitas para pendidik atau mungkin guru-guru yang ada di Indonesia supaya bisa menjadi tolak ukur atau mungkin juga perbandingan bagi pemerintah untuk bisa lebih meningkatkan kualitas dari guru-guru atau pendidiknya nih Mas? Pemerintah itu mengadakan yang namanya UKG. UKG itu uji kompetensi guru. Hmm, Rata-rata guru kita nilainya 56. oke. Nah, coba kalau di kampus, nilai 56 itu lulus nggak? Nah, itulah guru-guru kita. Dan itu terlihat juga dari hasil kemampuan siswanya. Iya, Siswa kita untuk urusan membaca saja, jadi tingkat literasi kita
Di tingkat dunia itu kita dianggapnya functionally illiterate, buta huruf secara fungsi. Orang Indonesia itu bisa baca, bisa bunyi bacaannya, tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Oke. Berarti kan sama aja nggak bisa belajar. Nah itu kan sudah terkorelasi dengan sendirinya. Mutu gurunya rendah, hasil didikannya juga kualitasnya rendah. Tapi tadi langkah yang diambil adalah langkah yang sama dan berulang-ulang. Cuman gonta-ganti nama aja. Sekolah penggerak, sekolah model, sekolah rujukan, rintisan sekolah bertaraf internasional, ya kan, sekolah inti. Ngapain? Cuman gonta-ganti nama doang. Kan? Itu yang terjadi. Dan masyarakatnya diem aja. Masyarakat harusnya teriak, harusnya menuntut kalau kita butuh pendidikan yang mutunya baik, mutunya tinggi. Kan malah masyarakat akhirnya malah lari ke bimbel. Kan? Itu yang banyak terjadi kan. Kenapa bimbel di Indonesia itu laku keras? Karena orang mengatakan pelajaran di sekolah nggak cukup. Kita bisa bandingkan dengan negara Cina misalnya. Tiongkok itu per Juli 2021 sudah melarang adanya bimbel. Karena kalau bimbel itu menjamur, otomatis kualitas pendidikannya buruk kan? Tapi masyarakat kan malah lari ke bimbel. Bukannya menuntut untuk mutu pendidikannya membaik. Nah, itu cara berpikir masyarakat juga yang harus kita dorong, makanya butuh media-media untuk semakin banyak mendorong bagaimana masyarakat itu menempatkan dirinya. Hak-hak kita sebagai warga negara harus dipenuhi oleh pemerintah, karena itu tugas pemerintah. Oke. Dan mungkin terakhir nih Mas, karena keterbatasan waktu juga, apa yang ingin disampaikan mungkin juga kepada pemerintah dan juga mungkin khususnya masyarakat untuk bisa lebih meningkatkan lagi kualitas pendidikan di Indonesia, apalagi kita masih di tengah pandemi dan mudah-mudahan juga kualitas pendidikan kita juga jadi semakin meningkat di tengah tantangan pandemi COVID-19 seperti sekarang. Silakan Mas, seperti apa? Untuk masyarakat, saran saya janganlah komplasen. Mulailah munculkan kepedulian terhadap pendidikan. Jadi secara nyata, tuntutlah pemerintah untuk memberikan pendidikan yang mutunya baik. Tuntutlah pemerintah untuk memberikan akses yang terbuka, karena itu tugas pemerintah. Jadi kita jangan diam-diam saja, kita jangan terima-terima saja, ya kan? Kemudian tentunya juga tadi menjadikan rumah itu sebagai sentra pendidikan. Janganlah kita berpikir pendidikan itu akan kita outsourcing ke sekolah, ke bimbel, ke guru les. Kan. Itu harapan saya dari masyarakat, dan tentunya juga menyadari kalau dunianya sudah berubah. Sekarang sudah era digital, kita harus sesuaikan dengan peradaban yang berubah juga. Untuk pemerintah, harapan saya segera membuat cetak biru pendidikan Indonesia. Blueprint pendidikan yang selama ini kita nggak pernah punya. Jadi ibaratnya karena kita nggak pernah tahu gambarnya seperti apa, apakah itu gedung 70 lantai, apa itu ruko 3 lantai, apakah itu gubuk 1 lantai dengan lantainya tanah misalnya, atau apa, 550 triliun tiap tahun menguap tanpa jelas. Karena nggak pernah ada evaluasi, nggak pernah ada tahu kan. Kalau kita tahu, oh gambarnya itu gedung 70 lantai, tapi ternyata cuma jadi 20 lantai, kan berarti ada yang salah. Nah, karena sekarang gambarnya aja nggak ada, ya kita merasa, oh iya semua baik-baik saja. Nah, itu saya sangat mendorong pemerintah itu mau membuat grand design atau blueprint. Kemarin sudah didorong, tapi berhenti kan. Peta jalan pendidikan Indonesia itu berhenti. Karena sepertinya memang tidak ada keinginan untuk ketahuan bentuknya mau seperti apa. Kan kelihatan, evaluasinya mudah. Kalau sekarang nggak ada blueprintnya kan enak. Kelihatannya heboh, wah heboh kita punya kurikulum baru. Wah kita punya sekolah penggerak, wah kita punya guru penggerak. Anggarannya triliunan, tapi hasilnya nggak ada. Nah itu yang ini bukan demi kelompok tertentu, ini demi bangsa kita, anak-anak kita di masa depan. Gitu Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Indra Karismiaji sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita pada siang hari ini, Mas. Ya, sama-sama. Oke, mudah-mudahan dari
pada siang hari ini bisa lebih membuka wawasan masyarakat juga untuk bisa lebih peduli lagi terhadap pendidikan Indonesia dan bisa menuntut pemerintah juga gitu ya untuk bisa memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain Amin. waktu dengan pembahasan lain, Mas ya. Siap, makasih. Oke, terima kasih Mas Selamat Indra siang. Karismiaji selaku Direktur Eksekutif dari Cerdas. Dan itu dia perbincangan kita pemirsa Sultan TV pada siang hari ini bersama Mas Indra Karismiaji selaku Direktur Eksekutif dari Cerdas. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap bersama dengan kami. Dan kita akan berjumpa lagi di Berita Sultan edisi selanjutnya. Saya Ben Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.